Parah banget, begitu ungkapan netizen mengomentari skandal kebocoran rahasia intelijen Amerika baru-baru ini. Dan kasus ini memang paling parah setelah kebocoran Wikileaks beberapa tahun yang lalu. Para pejabat intelijen Amerika bahkan langsung panik. Bagaimana tidak? Yang bocor itu adalah rahasia militer yang paling sensitif. Ada puluhan dokumen yang menyinggung banyak negara, bahkan bukan hanya negara sekutu-sekutunya yang berada di Eropa, tapi juga yang berada di Asia seperti Korea Selatan yang kini menjadi sangat khawatir karena permainan rahasianya ikut menikam Rusia di belakang ketahuan oleh Rusia. Dan seolah membuktikan klaim Rusia benar bahwa Rusia tidak lagi berperang dengan Ukraina, melainkan sudah berperang melawan seluruh negara-negara barat pimpinan Amerika plus sekutu-sekutunya di luar Eropa. Bahkan menurut Rusia, Ukraina hanyalah sebuah medan perang di mana segala hal sekarang sedang dipertaruhkan. Salah satu isi dokumen tersebut menjelaskan rencana serangan balasan besar-besaran Ukraina dengan bantuan Barat habis-habisan, dan tentang di mana saja pasukan-pasukan khusus negara-negara Eropa telah ditempatkan di Ukraina. Bayangkan, ini pasukan-pasukan khusus loh, terutama pasukan khusus Inggris dan pasukan khusus Amerika. Karuan, kebocoran dokumen ini membuat Inggris jadi meradang dan mempertanyakan bagaimana buruknya dinas intelijen Amerika dalam menjaga dokumen dengan label sangat rahasia tersebut. Dokumen itu memang secara akurat menjelaskan bagaimana keadaan Rusia terkini. Rusia memang semakin melemah dalam banyak hal. Ekonomi, militerisme, berkurangnya jumlah persenjataan karena memang telah dibantai habis-habisan. Ia juga menjelaskan betapa buruknya kondisi tentara Ukraina sekarang, dan bantuan Barat adalah hal yang sangat mendesak agar perang tersebut segera bisa dimenangkan. Tidak hanya itu, dokumen itu juga menyinggung sikap China yang membantu Rusia diam-diam, Iran yang terang-terangan membantu perlengkapan militer, dan beberapa negara lain yang tidak bersahabat dengan Barat terkait peperangan ini. Anda tahulah mengapa skandal ini lebih buruk daripada Wikileaks 8 tahun yang lalu. Mengapa ia lebih memalukan? Karena Rusia mentertawakannya? Tidak juga. Dokumen ini bocor justru di medsos. Jadinya begini, mayoritas penduduk dunia jadi melihat Amerika lebih jelek daripada musuh-musuhnya, bahkan di mata orang-orang awam. Tapi kenapa bisa bocor ya? Apa ada kontra intelijen negara lain yang mampu menandingi CIA? No. Atau ada orang dalam yang berkhianat? Kita juga tidak tahu. Yang kita tahu, Amerika itu adalah negara superpower atau satu-satunya adidaya yang tidak terbantahkan. Dan dunia tahu, dunia mulai tahu bahwa sekarang pesaing potensial sedang muncul di Asia, dan negara itu adalah China atau juga mungkin India. Suatu negara kuat yang mungkin bisa saja dikalahkan oleh negara kuat lainnya dalam banyak hal, dan jika saingannya menjadi semakin kuat, rasanya akan lebih sulit bertahan di singgasana kekuasaan seorang diri. Amerika selalu butuh sekutu, dan para sekutu adalah kekuatan, walaupun harus diikat melalui berbagai cara, ya bujukan, tekanan, bahkan intrik, seperti yang telah bocor di dokumen rahasia tersebut, bahwa Korea Selatan ditekan oleh Amerika agar mengirimkan senjata-senjata berat dan canggih ke Ukraina. Pertanyaannya terkini adalah, siapakah kekuatan global yang tidak terbantahkan di tahun 2023? Masihkah Amerika? Yang jelas, kini para pemimpin dunia sedang mencermati dua kekuatan ini. Hanya dua kekuatan ini, yaitu China dan Amerika, di mana China sedang menunjukkan beberapa keunggulan permainan diplomatik. Misalnya baru-baru ini secara mengejutkan membuat Saudi dan Iran berdamai, hal yang tampak mustahil sebelumnya. Banyak pengamat internasional menilai hal tersebut telah menampar keras wajah Amerika, di mana narasi perdamaian tidak terjadi di meja Amerika seperti yang telah terjadi di sepanjang sejarah modern yang sudah-sudah. Kali ini untuk pertama kalinya justru terjadi di meja perundingan China, musuh bebuyutan Amerika. Ini dinilai sebagai bukti signifikan betapa Amerika mulai memudar sebagai kekuatan utama dunia yang tidak terbantahkan. Tidak kurang, Presiden Amerika sendiri, Joe Biden, dengan tegas mengatakan China adalah pesaing paling potensial bagi Amerika.
paling berbahaya dan paling mematikan di kancah internasional. Ia mengatakan Amerika sedang bersungguh-sungguh menghadapi pengaruh global China yang terus saja meningkat dengan pesat. Pengaruh China seakan telah mengepung dunia barat sehingga mencakup neraca perdagangan dunia, kemajuan teknologi, hubungan diplomasi antar negara, hingga militerisme. Bahkan China tidak segan-segan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengejar pencapaian Amerika yang sudah mampu terbang ke bulan hingga ke planet Mars. Dan ini memang nyata. Banyak kalangan kemudian menilai pengaruh China sudah tidak terbendung lagi. Beberapa kalangan barat sendiri menilai China sedang menipu Amerika dan melemahkannya di segala bidang. Di mana hal tersebut kini sedang berjalan, terutama ketika China menawarkan opsi perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Ini dipandang dengan penuh kecurigaan oleh barat. Ada konsensus yang benar-benar aneh dan tersembunyi di sana, di mana Rusia lebih bahagia apabila menyerahkan atau membiarkan dominasi dan hegemoni tatanan dunia baru kepada China, dan akan membantunya segera terwujud daripada harus jatuh kembali ke tangan Amerika atau ke tangan pihak barat. Dan tentu saja ada timbal baliknya, di mana setelah itu Rusia akan menjadi negara kuat kembali dan terhormat atas dukungan China. Ada konsensus lain lagi, di mana walau bermusuhan di perbatasannya, China tampak merasa lebih aman membiarkan India tumbuh menjadi kuat, karena jelas tidak mau tunduk kepada dunia barat, dan karena sama-sama bangsa Asia. Media barat juga menuduh China secara di luar dugaan telah melakukan perlawanan yang unggul di bidang intelijen. Loh, kok ini tuduhannya berarti intelijen China lebih kuat daripada intelijen Amerika, CIA, dan mematahkan stigma kesucian demokrasi di mana banyak pemikiran penduduk dunia di atas kebenaran standar barat mulai diragukan. Bahkan ada yang mengatakan bahkan CIA sendiri adalah target intelijen Cina saat ini dan ke depannya. Amerika sendiri kini harus berjuang lebih keras dan belum pernah terjadi sebelumnya demi mempertahankan hegemoninya sebagai satu-satunya kekuatan superpower yang tidak terbantahkan di dunia. Namun kali ini benar-benar berbeda. Banyak pendapat berseliweran bahwa seharusnya Amerika Serikat tidak bekerja sama dengan Cina semenjak awal lagi, atau bahkan sebaliknya, seharusnya Amerika Serikat tidak menjadikan China sebagai lawan, di mana hal tersebut membuat Beijing jadi lebih memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Amerika, justru tidak melalui militerisme, melainkan melibas satu persatu sekutu Amerika melalui kekuatan ekonomi. Mula-mula Jerman dilompati, kemudian Jepang, dan setelah itu terbukti di mana kini hanya tinggal Amerika yang masih tegak di depan, berlari di depan, namun berada dalam bayang-bayang kecemasan suatu hari Cina akan melampauinya. Namun bukan hanya di bidang ekonomi secara global, kekuatan militer Cina juga sudah meningkat secara signifikan. Kasus Taiwan itu sendiri adalah alasan mengapa otot negara tirai bambu menjadi semakin kuat. Arahnya menjadi sebuah kekuatan global kemudian berubah drastis menjadi sebuah keniscayaan. Jadi ada pepatah yang mengatakan sebuah negara itu menjadi kuat kalau mereka berperang, ototnya akan kuat, kalau enggak ya jadi lemah gitu. Ya ini pendapat aja ya. Semua opini ini ada di banyak pemberitaan media massa besar di Asia ataupun di Eropa. Silahkan Anda menyimak sendiri karena narasi saya juga bisa saja salah. Tapi pada dasarnya bahwa China akan menjadi kekuatan setara atau bahkan melebihi Amerika di masa depan bukanlah melulu pendapat negara-negara yang membenci Amerika. Ya bahkan diakui oleh banyak sekali negara-negara dunia dan sekutu barat, dan Amerika sendiri, di kalangan Amerika sendiri kini menjadikan China sebagai pesaing nomor satu, seperti berkali-kali terlontar pada pernyataan Pentagon dan Presiden Joe Biden. Pernyataan terbaru China bahkan mengeluarkan peringatan kepada Amerika agar tidak memaksakan diri mencampuri urusan China dan Taiwan. Tegasnya, China memberikan dua pilihan kepada Amerika, yakni berhenti mencampuri urusan China atau berkonflik dengan China. Nah, ini benar-benar rasa percaya diri Beijing yang semakin meningkat. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan sampai jumpa lagi.